Anak-anak semuanya, kita mulai saja pembelajaran pada hari ini. Sebelumnya semuanya ini ada 19 anak-anakku yang hadir. Terima kasih. Sebelumnya bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, semoga dalam keadaan sehat semuanya nggih anak-anak semuanya nggih. Selamat siang. Selamat siang, Pak. Baik. Sehat. Baik. Untuk memulai pelajaran pada pagi hari ini atau siang hari ini, mata pelajaran PKKR, pemeliharaan kelistrikan kendaraan ringan, kita awali dengan berdoa. Untuk itu kepada anakku atau siswaku atas nama Akmal yang tadi sudah masuk pada awal sesi Google Meet untuk memimpin doa pada hari ini. Silahkan Mas Akmal. Oke. Sebelumnya kita untuk memulai pembelajaran pada hari ini kita untuk berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Oke. Terima kasih Mas Akmal yang sudah memulai pembelajaran dengan memimpin berdoa. Semoga kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Kita tetap semangat dan tetap untuk jaga kesehatan. Nah, selanjutnya saya mau mengingatkan untuk presensi anak-anak semuanya. Silahkan bagi yang belum presensi di e-learning, silahkan untuk presensi di e-learning. Nanti saya akan cek. Nah, hari ini sudah hampir semuanya masuk. Silahkan ya. Ada yang belum? Sudah, Pak. Sudah. Ampun, Pak. Oke, terima kasih bagi yang belum. Ampun, Pak. Oke. Bagi yang belum silahkan untuk presensi pada e-learning. Nah, Baik, Pak, siap. terima kasih Mas Adi. Nah, untuk selanjutnya akan saya tampilkan pembelajaran pada hari ini. Hari ini kita akan membahas tentang diagnosis kerusakan sistem pengapian konvensional. Ya, nanti kita coba ke persepsi dulu. Mungkin anak-anakku masih ingat apa tidak ya? Karena anak-anak kan sudah kelas 3, kemudian kemarin waktu kelas 11 itu diajarkan. Nah, kira-kira dari gambar ini, anak-anakku semuanya, kira-kira ada yang tahu enggak? Masih ingat enggak? Ini gambar rangkaian apa? Izin jawab, Pak. Oh ya, siapa? Atas nama siapa, Mas? Ade. Mas Ade, nggih Mas Ade. Kira-kira Mas Ade masih ingat enggak? Ini pada saat apa, Mas Ade? Rangkaian pengapian, Pak. Rangkaian pengapian. Oke, benar sekali. Yang lain? Kunci Kira-kira kontak on pada dan saat kontak platina tertutup, Pak. benar sekali ya, kunci kontak on dan pada saat platinnya tertutup, kunci kontak on, platinnya tertutup. Jadi benar. Jadi ada yang lain? Tidak ya? Jadi ada yang lain enggak? Itu aliran arusnya dari baterai ke Ya. kunci kontak, kemudian ke kumparan primer coil, ke kontak platina dan ke massa, Pak. Iya. Alhamdulillah ya, benar sekali anak-anak semuanya. Jadi ternyata masih ingat ya waktu kelas 11 dulu cara kerja sistem pengapian. Nah, yang Pak Joko gambarkan ini adalah sistem pengapian konvensional pada saat kunci kontak on, kemudian kontak platina atau kontak pemutus ini tertutup. Di sini sedang terjadi aliran ke kumparan primer coil. Nah, itu anak-anakku sudah paham, mengerti dulu waktu kelas 11 cara kerja. Nah, sekarang anak-anakku semuanya, nanti linknya nanti anak-anakku bisa dapatkan di bawah ini. Kalau mungkin anak-anakku lupa cara kerjanya, sudah saya linkkan di itu, yaitu
di HTTP YouTube itu ya, saya ambil dari YouTube. Nanti kalau masih belum, nanti di LMS juga ada itu Mas. Saya tampilkan. Nah, yang selanjutnya karena kemarin anak-anakku semuanya kelas 11 itu mengetahui cara kerja sistem pengapian konvensional, sekarang kita naik jenjang. Nah, naik jenjangnya, kemarin kita baru tahu cara kerjanya gimana. Oh, ini seperti ini Pak pada saat kunci kontak on, kemudian platina menutup. Nah, sekarang pada saat melangkah ke jenjang yang lebih tinggi, yaitu mendiagnosis sistem pengapian konvensional. Ya kan? Jadi tidak hanya cara kerja, tapi mendiagnosis sistem pengapian konvensional. Nanti tingkatannya lebih tinggi. Besok kalau kalian di dunia kerja, ini sering ditemui pengapian konvensional yang bermasalah, mobil mogok. Nah, sehingga ke depannya diagnosis sistem pengapian konvensional itu perlu untuk anak-anakku pelajari dengan baik. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang diagnosis sistem pengapian konvensional. Nah, itu. Nah, untuk lebih menyemangati kita bersama, nah, kita akan mengingat kembali jal-jal kita, ya, jal-jal kita, seperti yang sudah kita jumpai ini untuk penyemangat kita, ya. Pada saat Pak Joko bilang SMK Negeri 2 Yogyakarta, anak-anakku menjawab istimewa pasti bisa. Masih ingat ya? Semangat ya? Masih, Pak. Masih. Oke. Ya. SMK Negeri 2 Yogyakarta. Pasti bisa. Satu lagi biar semangat ya. Yang kompak ya. SMK Negeri 2 Yogyakarta. Oke, tangan untuk kita semuanya biar tambah semangat. Nah, terima kasih. Semoga lebih fresh lagi kita mendalami ini. Nah, kompetensi dasar apa yang hari ini kita akan penuhi? Yang pertama, kompetensinya harus anak-anakku nanti pahami ataupun laksanakan, yaitu mendiagnosis kerusakan sistem pengapian konvensional. Kemudian yang selanjutnya memperbaiki sistem pengapian konvensional. Nah, jadi ranah pengetahuannya nanti mendiagnosis, ranah keterampilannya nanti anak-anakku dapat memperbaiki sistem pengapian konvensional. Nah, itu ini video ini mengingatkan anak-anakku semuanya terkait cara kerja sistem pengapian konvensional. Nah, ini cara kerjanya seperti ini. Nah, kemudian yang selanjutnya, nah, kita ke tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran hari ini anak semuanya, yang pertama, melalui mengamati tayangan video mobil yang tidak dapat hidup saat di starter dan bahan bakar masih cukup, dan menggali informasi peserta didik dapat menentukan gangguan yang terjadi pada pengapian konvensional dengan jujur. Nah, sering kita temui ada mobil mogok, nah apa yang harus kita lakukan? Nah, itu tujuan pembelajaran kita, salah satunya nanti di situ. Kemudian, yang kedua, tujuan pembelajaran untuk pembelajaran hari ini, melalui menggali informasi dan diskusi peserta didik dengan guru, peserta didik dapat mendiagnosis gangguan pada sistem pengapian konvensional dengan rasa ingin tahu. Nah, jadi nanti akan ada diskusi pembelajaran, kemudian nanti anak-anakku semuanya akan menggali informasi baik menggunakan bahan ajar yang sudah saya share lewat e-learning maupun boleh dari literasi dari internet. Kemudian yang selanjutnya kita ke model pembelajaran, langkah-langkah apa saja yang akan anak-anakku lalui. Yang pertama, langkah-langkahnya anak-anakku nanti akan diberikan permasalahan dengan tayangan video. Kemudian setelah diberikan permasalahan dengan tayangan video, yang kedua mengorganisasikan siswa untuk belajar. Nanti Pak Joko jadikan kelompok-kelompok diskusi. Kemudian yang selanjutnya nanti akan ada pembimbing pengalaman individu atau kelompok diskusi lewat e-learning
tapi nanti tetap Pak Joko dampingi lewat forum diskusi. Kemudian yang selanjutnya nanti nomor 4 mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Jadi nanti presentasi perwakilan tiap kelompok yang sudah Pak Joko bagi nanti silakan untuk presentasi. Kemudian yang selanjutnya nomor 5 mengkomunikasikan dengan mengevaluasi dan menganalisis proses pemecahan masalah. Jadi nanti kita simpulkan bareng-bareng hasil dari presentasi masing-masing kelompok. Nah, bisa dipahami anak-anak semuanya, nggih? Bisa. Terima kasih. Saya lanjutkan. Nah, sekarang ke kriteria penilaian. Kalau anak-anakku semuanya mau nilainya bagus, yang pertama Pak Joko ambil dari keaktifan dalam berdiskusi. Ya, harus aktif, tidak boleh tidak atau dalam berdiskusi. Kemudian yang kedua, hasil diskusinya nanti seperti apa. Kemudian yang ketiga, nanti presentasinya seperti apa, apakah menarik, apakah menjawab permasalahan dan sebagainya. Kemudian yang terakhir nanti di akhir pembelajarannya Pak Joko pada hari ini nanti ada tes sumatif. Nah itu. Nah kemudian kita ke inti sekarang. Nah kita ke inti. Nah kita lihat tayangan video yang ada pada, nah ini sebentar ya, coba diperhatikan dulu. Silahkan untuk melihat tayangan video diagnosis ini. Ada permasalahan, silahkan. Kira-kira penyebabnya apa ini? Silahkan. Nah itu tadi tayangan videonya dari permasalahan kira-kira karena apa. Silahkan anak-anakku untuk mencari jawabannya. Nah pada saat ini itu divisualisasikan bahwa sopir mau pulang, kemudian menggunakan mobil. Nah tetapi mobil itu pada saat di starter starternya bisa hidup, cuman mesinnya tidak bisa hidup. Nah itu nanti anak-anak semuanya bisa lihat di e-learning, kira-kira permasalahannya apa. Nah pada slide selanjutnya, nah kira-kira gangguannya apa setelah melihat tayangan video tersebut? Ada yang bisa tahu? Kemungkinan gangguannya? Businya mati, Pak. Oh, businya mati. Oke, bisa itu. Yang lain? Kabel tegangan tingginya putus, Pak. Oh, kabel tegangan tingginya putus. Oke, benar. Yang lainnya? Koilnya mati, Pak. Koilnya mati. Oh ya, benar sekali koilnya mati. Nah, jadi banyak penyebab ya dari tadi video tadi. Penyebabnya apa? Mungkin kita masih ragu-ragu, ya kan? Kita masih ragu-ragu, maka dari itu, nah nanti anak-anakku mendiskusikan masalah, ya. Dari tayangan tadi, silakan didiskusikan masalahnya apa. Tadi kan baru kemungkinan, ya kan? Baru kemungkinan, oh bisa jadi businya mati, Pak.
bisa jadi koilnya yang mati, Pak. Nah, itu silakan nanti didiskusikan lewat forum diskusi. Nah, bagaimana cara mendiskusikannya? Nanti anak-anakku masuk ke e-learning, kemudian nanti anak-anakku download LKPD, yang isi LKPD setelah diskusi, kemudian, nah nanti ada di situ LKPD, kemudian masuk ke forum diskusi. Jadi panduannya diskusi itu ada di LKPD. Nah, nanti selama 40 menit anak-anakku yang sudah saya bagi kelompok di forum diskusi itu silakan untuk saling berdiskusi, tanya jawab lewat forum diskusi, diketik, kemudian ditanggapi, nanti akan Pak Joko pantau di situ. Ya, jadi Pak Joko pantau ini gimana, nah nanti di situ Pak Joko pantau. Nah itu adalah nanti Pak Joko kelompokkan dalam forum diskusi, kemudian di situ akan ada proses diskusi pada forum diskusi pada e-learning. Kemudian presentasi, nanti anak-anakku akan mempresentasikan caranya gimana. Nah setelah diskusi isi LKPD-nya. LKPD, kemudian nanti setiap kelompok perwakilan satu untuk mempresentasikan hasil diskusi terkait dengan gangguan yang ada pada sistem pengapian konvensional. Jadi yang pertama nanti diskusinya itu terkait dengan video yang sudah tadi ditampilkan, permasalahan video. Kemudian yang kedua yang diskusikan adalah selain gangguan yang ada pada video itu kira-kira ada apa saja. Ya, kemudian yang ketiga nanti beberapa ada gambar, nanti anak-anakku semuanya harus bisa menjelaskan yang ada di gambar itu pemeriksaan apa. Nah untuk itu nanti setelah diisi, kemudian nanti akan ada presentasi, kemudian nanti LKPD-nya tolong dikirim. Nah, sebagai tugas LKPD dikirim supaya nanti bisa Pak Joko gunakan untuk penilaian hasil diskusi. Nah, kemudian yang selanjutnya nanti kita sembuhkan secara bersama-sama. Nah, itu. Jadi, silakan setelah ini saya berikan waktu kurang lebih 40 menit untuk anak-anakku semuanya mengadakan diskusi di e-learning. Selama 40 menit nanti kita masuk lagi lewat Google Meet ini. Kemudian nanti kita masuk lagi ke sini, nanti saya pantau selama 40 menit, saya pantau. Kemudian anak-anakku nanti diskusi, saya pantau. Silahkan ambil dari literasi, bisa dari bahan ajar saya, atau bisa dari literasi internet, silahkan kalian kembangkan sendiri. 40 menit nanti kita masuk lagi gitu, nggih? Bisa dipahami, nggih? Bisa. Iya, paham, Pak. Oh iya, terima kasih. Jadi nanti silakan buka e-learningnya, di situ ada bahan ajar, kemudian ada video cara kerja, ada video troubleshooting tadi, kemudian ada LKPD, ada forum diskusi, silakan anak semuanya untuk berdiskusi di sana. Nah itu nanti kita masuk lagi 40 menit lagi dari sekarang, saya akan pantau lewat e-learning. Ya, oke, terima kasih. Ini adalah forum diskusi diagnosis kerusakan sistem pengapian konvensional yang ada pada LMS. Setelah tadi siswa diminta untuk berdiskusi pada forum diskusi di LMS sekolah, hasilnya seperti ini. Ada beberapa kelompok. Ini adalah untuk kelompok. Nah, ini hasilnya untuk kelompok yang tadi diskusi. Ada guru, juga ada siswa di sini. Jadi ada interaksi antara guru dan siswa di forum
diskusi pada pembelajaran asinkron kolaborasi di laman LMS. Baik anak-anak semuanya, waktu 40 menit sudah rasa cukup. Sekarang saya minta untuk masing-masing kelompok presentasi hasil diskusi menggunakan lembar LKPD. Silakan. Salah satu untuk share screen. Iya, Pak. Mas Ananta nggih yang mau mempresentasikan nggih untuk kelompoknya ya? Iya, Pak. Iya, silakan Mas. Sudah lihat, Pak. Iya. Disebutkan nama kelompoknya, kemudian nanti hasil diskusinya. Ya, nama saya Ananta Dwi Caksono. Kelompoknya Ade Nurrohman, Arif Nur Hidayat, Arif Nugroho Yudhoyono, Alif Eko Wibowo, dan Atmal Prambudi. Ya, saya akan mempresentasikan hasil kerja kami. Yang nomor 1 tentang video yang mobil mogok. Mobil tidak bisa hidup saat di starter, padahal bahan bakar masih ada. Terlihat indikator bahan bakar yang berada di tengah. Penyebabnya busi mati. Cara pemecahan masalah itu ganti busi. Dan juga penyebabnya koil mati. Pemecahannya ganti koil. Penyebab yang ketiga ada hubungan singkat ke massa. Pemecahan masalahnya kabel terkelupas atau isolasi jika terdapat air, bersihkan air. Penyebab keempat yaitu kabel kopositif coil putus. Pemecah masalahnya hubungkan kembali kabel. Untuk tugas yang kedua, yang pertama gangguan mesin tidak stabil saat digas mendadak. Penyebabnya centrifugal adventure bermasalah. Pemecahan masalahnya cek centrifugal adventure dengan menggerakkan rotor distributor. Gangguan selanjutnya terdapat ledakan pada knalpot. Penyebabnya saat pengapian tidak tepat. Pemecahan masalahnya setel saat pengapian 5 derajat sebelum TNA akhir kompresi. Gangguan selanjutnya mesin pincang. Penyebabnya salah satu busi ada yang mati. Pemecah masalahnya cek busi dan ganti busi yang mati. Gangguan selanjutnya mesin tidak bertenaga. Penyebabnya koil panas atau kualitas bunga api jelek. Pemecah masalahnya cek koil. Bila tidak sesuai spesifikasi maka ganti koil. Tugas yang ketiga, gambar pemeriksaan tahanan kabel tegangan tinggi. Alat yang digunakan ohmmeter. Cara pemeriksaan, ukur tahanan kabel tegangan tinggi dengan ohmmeter, spesifikasi kurang dari 25 kilo ohm. Langkah perbaikan, jika tidak sesuai spesifikasi atau lebih dari 25 kilo ohm, maka harus diganti. Gambar 2 adalah pemeriksaan kerja dari breaker plate. Cara pemeriksaan, menggerakkan sisi luar dari breaker plate harus lancar atau tanpa hambatan. Langkah perbaikan, perbaiki dengan memberikan vaselin pada bola besi supaya lancar. Gambar nomor 3, pemeriksaan centrifugal adventure. Cara pemeriksaan, rotor digerakkan ke kiri dan ke kanan dan harus kembali seperti semula. Langkah perbaikan, ganti komponen centrifugal advance bila tidak sesuai spesifikasi. Gambar keempat adalah gambar pemeriksaan tahanan kabel tegangan tinggi. Alat yang digunakan ohmmeter. Cara pemeriksaan dengan mengukur tahanan lilitan sekunder atau plus coil dengan tegangan tinggi. Langkah perbaikan, bila melebihi spesifikasi ganti coil. Terima kasih, Pak. Oh ya, sangat bagus sekali. Tepuk tangan untuk teman-teman kita yang sudah presentasi ya. Jadi sangat bagus.
sangat sekali beberapa presentasi dari kelompoknya Mas Ananta tadi nggih. Iya, Pak. Oh ya, dari kelompoknya timnya Mas Ananta. Nah, kemudian kelompok yang selanjutnya silakan, atau ada pertanyaan terlebih dahulu, silakan. Ada pertanyaan tidak? Saya Pak, Oke, Mas Arjun, monggo Mas Arjun. saya kurang setuju dengan presentasi dari kelompok Ananta Pak. Oke, gimana? Karena busi mati tidak melulu mesin mati Pak. Karena mesin bisa pincang atau cuma bergetar dengan kencang Pak. Oh ya, terima kasih Mas Arjun. Jadi memang benar ya. Jadi pada saat busi itu mati, kalau tidak semuanya itu mesin juga masih bisa jalan. Jadi mesin masih bisa jalan, cuman karena ada satu atau dua ya yang mungkin tidak berfungsi dengan baik businya sehingga getarannya besar, tenaganya menurun. Ya, bagus sekali Mas Arjun, terima kasih untuk tambahannya. Oke. Nah, untuk yang karena dirasa cukup, jadi kesimpulannya ini dapat saya simpulkan, kita secara bersama-sama menyimpulkan hasil diskusi pada hari ini. Selanjutnya ini penguatan bagi anak-anak semuanya bahwa benar ya yang namanya sistem pengapian konvensional bermasalah itu dapat dibagi pada dua sub besar. Yang pertama adalah misfiring, di situ campuran udara dan bahan bakar tidak terbakar. Nah, tadi memang beberapa kelompok sudah sampai ke sini ya. Ada tes bunga api, pemeriksaan tahanan kabel tegangan tinggi tadi sudah pada kelompok berikutnya. Kemudian pemeriksaan tegangan baterai tadi juga sudah. Nah, beberapa yang akan kita perkuat itu pada yang kedua. Jadi selain misfiring atau misfiring itu yang kedua adalah saat pengapiannya yang tidak tepat itu, jadi ada kemungkinan pada sistem pengapian konvensional untuk pengajuan pengapiannya. Nah, itu ada beberapa yang bermasalah. Pertama pada centrifugal advance, tadi sudah ada ya. Yang kedua pada vakum advance, ya, yang kedua pada mekanisme oktan. Nah, itu yang perlu anak-anakku tambahkan dari hasil diskusi tadi, bahwa gangguan sistem pengapian itu dikelompokkan pada dua ranah besar, yaitu adanya misfiring, tidak terjadinya pembakaran atau campuran bahan bakar dan udara itu tidak terbakar, jadi ada pembakaran tapi tidak bisa untuk membakar. Yang kedua yaitu saat pengapian yang tidak tepat, nah ini arahnya ke komponen centrifugal advance, vakum advance, dan lain sebagainya. Nah, jadi itu penguatannya, kita simpulkan secara bersama-sama seperti itu. Kemudian yang selanjutnya kita sudah masuk ke penutup. Nah, refleksi yang bisa kita ambil bersama dari pembelajaran hari ini, tolong untuk diskusi, forum-forum diskusi dikuatkan lagi. Beberapa tadi saya temui masih ada 1-2 anak-anakku yang masih belum fokus ke diskusi. Jadi silakan besok lagi untuk refleksinya. Tadi sudah berjalan dengan baik untuk refleksinya, untuk pembelajaran ini berjalan dengan baik. Cuman untuk diskusinya yang harus ditambah lagi supaya keilmuan kita bertambah. Nah, untuk selanjutnya anak-anakku silakan untuk melakukan tes sumatif yang ada pada laman e-learning. Nah, tes sumatif, langkah selanjutnya anak-anakku silakan melakukan tes sumatif pada
halaman e-learning, melaksanakan tes sumatif itu nanti mandiri dan harus jujur ya anak-anak semuanya. Di tes sumatif silakan nanti dikerjakan, saya berikan waktu kurang lebih 5 menit untuk pengerjaannya, kemudian nanti hasilnya akan segera muncul. Nah, itu silahkan saya berikan waktu untuk melaksanakan tes sumatif pada e-learning. Ini adalah tampilan dari e-learning. Setelah siswa melakukan tes sumatif bisa langsung keluar hasilnya di e-learning pada akun guru. Sudah muncul hasilnya siswa-siswa yang mengerjakan, sehingga bisa langsung dikomunikasikan dengan siswa-siswa semuanya. Nah, ini hasilnya dari tes sumatif. Ya, apakah sudah semuanya melaksanakan tes sumatif? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sampun, Pak. Sudah ya. Oke, sudah. Berarti sudah semuanya. Nanti hasilnya akan saya sampaikan di laman e-learning. Kemudian karena tadi sudah, kira-kira gimana? Yakin ya nilainya baik ya? Yakin. Yakin ya. Alhamdulillah. Yakin, Pak. Yakin. Yang selanjutnya yaitu Pak Joko mengingatkan kembali terkait pertemuan yang akan datang. Nanti kita akan membahas tentang diagnosis sistem pengapian elektronik. Ya, jadi persiapkan dengan sebaik-baiknya untuk pertemuan berikutnya terkait dengan diagnosis sistem pengapian elektronik. Nah, kira-kira ada yang mau ditanyakan lagi tidak? Siap, tidak. Oke, kalau sudah dirasa cukup, maka pertemuan hari ini sampai di sini. Jangan lupa jaga kesehatan anak-anakku semuanya. Sampai ke pertemuan berikutnya, kondisi seperti ini selalu jaga kesehatan. Nah, untuk menutup pelajaran hari ini, silakan untuk salah satu siswaku untuk menutup. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa penutup. Sebelum kita mengakhiri pelajaran pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Amin. Hai. Amin. Terima kasih anak-anak semuanya, jaga kesehatan, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.